Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratul muhtaromin, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, tak lupa kepada Bapak dosen kita, Bapak dosen kebanggaan kita, Bapak Fauzan yang senantiasa mendampingi kami, membina kami, dan mengarahkan kami dalam mata kuliah ilmu dakwah, sehingga kami pada hari ini kita mampu melakukan video record untuk berdakwah melalui media sosial di masa pandemi ini. Yang terhormat dan yang saya hormati, tak lupa kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri, Bapak Dr. Nur Hamid, Magister Manajemen beserta jajarannya, dan terkhusus kepada Bapak Dr. Wahidul Anam, Magister Agama yang senantiasa selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan yang senantiasa mendampingi kami mahasiswa dalam segala bentuk kegiatan dan segala bentuk pengajaran yang ada di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Sahabat-sahabatku yang saya banggakan, pada video kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu, dan kita bisa berinteraksi meskipun melalui media sosial, meskipun melalui video conference, yang insya Allah kita semua pada detik ini, pada menit ini, dan pada jam ini, dan pada hari ini juga semoga kita senantiasa sehat walafiat. Perlu kita ketahui bahwa setelah sekian beberapa bulan dan hampir 1 tahun kita di masa pandemi ini, kita selalu dihadapkan dengan beberapa hambatan-hambatan dan beberapa ujian-ujian yang insya Allah juga itu akan memberikan sebuah kemudahan bagi kita semua. Karena perlu kita ketahui juga, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, bahwa dibalik sebuah kesempitan, dibalik sebuah lorong-lorong, dan dibalik sebuah bimbitan apapun, pasti kelak setelahnya ada sebuah kelapangan yang insya Allah akan memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Senada dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Qala Allah di Kitabil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka adzabil lasyadid. Saya ingat bahwa pada saat dulu kiai saya sering mengatakan itu, sering mendauhkan itu kepada para santri-santrinya lah. Maka senantiasa pada hari ini pula, dengan masa yang sama pula, karena kita semua dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19 ini, maka saya sampaikan dan saya berikan sebuah wawasan juga, dan saya sampaikan juga kepada kawan-kawan bahwa pada makalah tersebut kita senantiasa diajarkan untuk bersyukur. Karena apa artinya? Bahwa lain syakartum la azidannakum, sapa wonge sing gelem nyukuri nikmat, dan siapa orang yang mau mensyukuri nikmat maka akan ditambah nikmatnya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mengkufuri nikmat maka insya Allah akan dipersulit dan akan diperhambat nikmatnya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, mari kita bersama-sama di masa pandemi ini untuk senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kelak kehidupan kita, dalam keseharian kita mampu memberikan sebuah kesehatan, mampu memberikan sebuah syukur, dan kita senantiasa untuk lancar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Sahabat-sahabatku sekalian yang saya banggakan, dan tak lupa
Mohon izin kepada Bapak dosen yang saya banggakan juga. Yang kedua, bahwa kita tahu pada beberapa pekan ini di negara kita diusukan oleh isu rasis, isu tentang perpecah belahan umat dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu pada hari ini saya selaku yang hadir di sini dan yang memberikan sebuah wawasan di sini kepada sahabat-sahabatku sekalian, maka senantiasa mengajak kawan-kawan dan sahabat-sahabatku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri dan senada juga dengan yang dipaparkan oleh Kementerian Agama tentang isu moderasi beragama, maka saya mengajak seluruh kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri, mari kita selaku mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri, mari kita senantiasa menjadi mahasiswa-mahasiswi yang mampu menelaah segala bentuk informasi terkait isu dan terkait informasi yang nantinya akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu maka mari kawan-kawanku senantiasa kita di masa pandemi ini kita menjaga interaksi kita. Yang pertama tidak lupa juga kita sebagai manusia menjaga interaksi kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita senantiasa juga menjalankan ibadah kita, menjalankan amal perbuatan baik kita sehingga tidak mengurangi hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula, karena kita sebagai manusia yang diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard, maka kawan-kawanku, sahabat-sahabatku sekalian, dan jangan lupa kita juga meskipun di masa pandemi yang dibatasi dalam hal berinteraksi maupun dalam hal lain-lainnya, dan dalam hal berinteraksi lain-lainnya di tempat umum dan sebagainya, maka tidak lupa pula kita jangan untuk melupakan hakikat kita sebagai manusia, yang mana hakikat kita sebagai manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Setidaknya di masa pandemi ini kita mampu memberikan sebuah manfaat meskipun itu kecil kepada manusia yang lainnya, sehingga kita setidaknya memberikan sebuah keringanan kepada manusia yang lainnya yang mana mereka memiliki sebuah beban ataupun hambatan. Dan oleh sebab itu, dan yang ketiga, jangan lupa kita juga menjaga hubungan kita dengan alam. Kita juga menjaga beberapa perilaku kita terhadap alam semesta ini, menjaga kestabilan alam semesta ini sehingga kita mampu menginternalisasikan nilai keislaman kita, nilai keagamaan kita, nilai keahlussunnah wal jamaah kita, karena sesuai dengan apa yang kita pahami dalam keislaman, keagamaan kita, sesuai dengan apa yang kita pahami dalam agama kita masing-masing, bahwa sesungguhnya di agama apapun, di agama manapun, tidak terkecuali yang di luar Islam, semuanya diajarkan tentang pola berhubungan baik dengan manusia lainnya, dan pola berhubungan baik dengan Tuhannya, dan pola berhubungan baik dengan alam semesta. Sehingga mari kita di masa pandemi ini jangan lupa kita menjaga keimanan kita, kita menjaga keimunan kita, kita menjaga sistem imun pada diri tubuh kita, dan kita menjaga orang lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Dari sekian panjang lebar yang dapat saya sampaikan ini, maka kita ambil kesimpulan bahwa pada masa pandemi ini, bahwa pada masa COVID-19 ini, tidak mudah bagi kita untuk melakukan sebuah adaptasi. Kita tahu bahwa kita mahasiswa psikologi Islam YIN Kediri, kita harus memahami dan kita harus mengajak ataupun mendampingi orang-orang personal yang ada di lingkungan kita untuk mampu beradaptasi secara sosial maupun beradaptasi dengan lingkungan barunya dan beradaptasi dengan kebiasaan barunya. Karena apa, sahabat-sahabatku, bahwa
apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, apa yang kita berikan terhadap orang-orang yang di sekeliling kita, itu merupakan sebuah bentuk pengimplementasian dari khairun nas anfa'uhum linnas, sebuah bentuk pengimplementasian bahwa hakikatnya diri kita mampu memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekeliling kita, sehingga setidaknya kita sebagai mahasiswa psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, kita mampu mengimplementasikan apa ilmu-ilmu psikologian yang telah kita dapat dan membantu orang-orang yang ada di lingkungan kita untuk mampu beradaptasi dalam kebiasaan baru dan dalam lingkungan baru. Karena kita tahu juga dalam beberapa isu, beberapa media mengabarkan bahwa ada pula beberapa informasi dari media itu tentang kegagalan orang dalam beradaptasi, sehingga menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu, sehingga menyebabkan yang terjadi di daerah Cirebon atau mohon maaf kalau tidak salah di daerah Bogor itu, sehingga orang tua memukuli anaknya karena anaknya tidak mau belajar, karena anaknya tidak mau melakukan sekolah dengan daring. Nah, hal itulah yang perlu kita dampingi karena kita sebagai mahasiswa psikologi, sehingga kita mampu menginternalisasikan nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keagamaan kita, nilai-nilai hubungan dengan manusia kita, dan kita mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai psikologian kita. Dari panjang lebar yang saya jelaskan tadi, sahabat-sahabatku, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa di masa pandemi ini hal apa lagi yang dapat kita lakukan, yakni tidak terkecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya, yang telah memberikan taufik, inayah dan semuanya. Dan tak lupa senantiasa juga sholawat juga kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menghegemoni umat di seluruh dunia sehingga kita menuju zaman yang berperadaban. Pesan saya, ketika dalam setidaknya kita mampu mengimplementasikan syukur itu dengan bacaan alhamdulillah, dengan bacaan basmalah dalam setiap melakukan rutinitas sehari-hari, dan alhamdulillah ketika selesai melakukan rutinitas sehari-hari. Dan tak lupa di dalam setiap rutinitas yang kita jalankan, kita tak lupa membaca sholawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua dari panjang lebar yang dapat saya sampaikan itu, maka setidaknya kita mampu menginternalisasikan apa yang kita dapat selama di perkuliahan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena tidak lain dan tidak lebih bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang nantinya dapat bermanfaat dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf sekali apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.